Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Okiani, NPM 190317119 dari Prodi Manajemen akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Perusahaan, Laba dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Latar belakang masalah tujuan perusahaan yaitu untuk memaksimalkan nilai keuntungan perusahaan. Tujuan perusahaan ini sangat penting karena semua aktivitas dan kegiatan operasional perusahaan dapat dipindahkan dan diarahkan secara tertib sehingga tujuan yang diinginkan perusahaan pun dapat tercapai. Salah satu tujuan perusahaan adalah meningkatkan laba perusahaan yang dapat memperkaya pemilik dengan meningkatkan nilai perusahaan. Salah satu cara untuk menentukan nilai perusahaan yaitu dengan menggunakan nilai price to book value. Banyak faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu struktur kepemilikan institusional, pertumbuhan perusahaan, laba dan ukuran perusahaan. Menurut informasi dari Kompas.com, sektor properti dan real estate ini dinilai memiliki peran yang sangat penting dalam berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Namun kenyataannya industri properti dan real estate ini tampaknya siap menghadapi siklus sema yang terus berlanjut. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana perkembangan struktur kepemilikan institusional, pertumbuhan perusahaan, laba dan ukuran perusahaan pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh struktur kepemilikan institusional, pertumbuhan perusahaan, laba dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan secara simultan pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh struktur kepemilikan institusional, pertumbuhan perusahaan, laba dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada secara parsial pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2015 sampai 2019. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk menganalisis kondisi struktur kepemilikan institusional, pertumbuhan perusahaan, laba, ukuran perusahaan dan nilai perusahaan pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan institusional, pertumbuhan perusahaan, laba dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan secara simultan pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan institusional, pertumbuhan perusahaan, laba dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan secara parsial pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Landasan teori struktur kepemilikan institusional yaitu pemisah antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Pertumbuhan perusahaan yaitu perubahan yang terjadi baik dalam hal peningkatan maupun penurunan total aset. Laba merupakan perbandingan antara laba bersih dan total aset dalam kurun waktu tertentu. Ukuran perusahaan yaitu skala mengenai besar kecilnya perusahaan. Nilai perusahaan yaitu persepsi investor terhadap ekuitas perusahaan yang relatif terhadap harga saham. Metode penelitian yang digunakan yaitu explanatory research dengan metode verifikatif. Objek penelitiannya yaitu struktur kepemilikan institusional, pertumbuhan perusahaan, laba, ukuran perusahaan dan nilai perusahaan. Subjek penelitiannya itu perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Populasi penelitiannya ini yaitu perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Sampel penelitiannya itu menggunakan kriteria dan menentukannya didapatkan 19 perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Teknik pengumpulan datanya itu menggunakan library research dan juga dokumentasi. Hasil dan pembahasan uji normalitas bahwa nilai probabilitas Jr-Quebera lebih besar dari nilai signifikan, artinya data berdistribusi secara normal. Uji multikolinearitas bahwa variabel X menghasilkan nilai korelasi antar variabel yang kurang dari 0,90, maka tidak terdapat masalah multiko. Uji heterokedastisitas bahwa probabilitas masing-masing variabel memiliki nilai yang lebih besar dari tingkat signifikan, maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Uji autokorelasi bahwa nilai Darwin-Watson ini lebih besar dari nilai DU dan lebih kecil dari 5 DU, sehingga tidak terdapat masalah auto. Dalam uji pemilihan model ini, bahwa common effect model telah muncul sebanyak 2 kali dan random effect muncul sebanyak 1 kali, maka model yang terpilih yaitu common effect model.
Menurut uji hipotesis F, bahwa nilai probabilitasnya itu lebih kecil dari 0,05, maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Lalu uji hipotesis T, bahwa yang berpengaruh itu hanya struktur kepemilikan institusional dan juga laba perusahaan, karena memiliki nilai yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Kesimpulannya, bahwa perkembangan struktur kepemilikan institusional, pertumbuhan perusahaan, laba, ukuran perusahaan, dan nilai perusahaan pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2015 sampai 2019 cenderung mengalami naik turun dari tahun ke tahunnya. Berdasarkan hasil pengujian bahwa struktur kepemilikan institusional, pertumbuhan perusahaan, laba, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Yang ketiga, berdasarkan hasil pengujian, hanya terdapat dua variabel yang berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan, yaitu struktur kepemilikan institusional dan laba pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.